Ketemu lagi kita di Disket, diskusi seputar kebijakan strategi terkini, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Hari ini tamu kita the best semua ya dari seluruh Indonesia, pemerintah kota yang the best semua dari seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Kusmana Hartaji. Nah, beliau ini yang tadi barusan presentasi tentang inovasi di Sukabumi dalam rangka tahapan Innovation Government yang tahun 2024, di mana Kota Sukabumi salah satu nominator calon penerima daerah terinovatif di Indonesia tahun 2024. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Nah Pak, terkait inovasi, kita bicara inovasi nih Pak. Saya berpikirnya inovasi ini kan sesuatu yang kadang gampang susah, karena kita merubah manusia ya, cara berpikir manusia. Ya, bagaimana menyelenggarakan pemerintahan itu dengan cara-cara baru kan gitu ya Pak. Nah, dengan keikutan Sukabumi dalam tahapan kali ini, tahapan inovatif Government Award ya, kira-kira nih Pak, apa dampaknya bagi Kota Sukabumi dengan keikutsertaan ini? Ya, terima kasih Om Peter ya. Siap. Juga teman-teman yang lain. Jadi terkait dengan inovasi ini kan sebetulnya bukan lagi biasa-biasa saja, ya, tapi keharusan. Ya. Kita sudah harus ada keniscayaan. Jadi kita juga harus adaptif dan agile, lincah. Apalagi pemerintahan sekarang kan sangat berubah. Ya, transformasi digital begitu cepat, transformasi perubahan, juga globalisasi itu menantang kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau diam-diam saja agak sulit berkembang, dan bagaimana terus kita melakukan peningkatan pelayanan publik kita kepada masyarakat. Ya, jadi terkait dengan hal tersebut, regulasi kan kita sudah ada ya, baik Perda, Perwal, Kepwal. Kebijakan sudah diambil. Sudah. Jadi termasuk juga kita ada membentukkan pawang di masing-masing OPD. Pawang inovasi. Pawang inovasi. Ini yang nangkap ularnya ya Pak. Iya. Jadi setiap OPD karena sudah ada ketentuannya terkait dengan inovasi, ya semua berpikir inovasi apa sih di sektor manapun ya, di minimal di IPM lah ya, ini pembangunan manusia, di kesehatan, pendidikan, daya beli gitu kan. Sekarang hari ini kita hanya fokus ke kesehatan. Ya, termasuk nanti pendidikan ya, karena memang pelayanan dasar ya Pak. Pelayanan dasar, terus juga daya beli ke ekonomi. Ini juga membuat, karena Kota Sukabumi ini adalah satu wilayah tidak begitu besar, tapi punya potensi yang memang pendapatannya, ekonominya tergantung kepada perdagangan dan jasa, gitu kan. Tapi menjadi pusat pemerintahan untuk mengampus untuk Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan sebagian Lebak gitu. Ini juga membuat potensi kita sangat luar biasa. Ya, saya tangkap nih ngomong Pak Wali. Kalau saya bungkus namanya conditio sine qua non. Pemerintah daerah itu tanpa inovasi seperti tidak ada pemerintah daerah. Iya betul, jangan biasa-biasa saja. Nggak biasa-biasa lagi. Betul. Luar biasa teman-teman pemerhati kebijakan dan besti kebijakan seluruh Indonesia. Kemudian ini Pak, tantangan terbesar kan menerapkan inovasi ini butuh proses yang luar biasa. Bapak selaku pimpinan daerah, bagaimana merubah mindset manusia penyelenggara urusan pelayanan publik ini. Kira-kira tantangannya seperti apa Pak? Ya, tantangan dengan prestasi yang kita peroleh dari mulai 2021, 2023, termasuk hari ini juga akan membuat prestasi yang gemilang. Ini adalah tantangan untuk memberikan motivasi bagi pamong-pamong dan beberapa OPD. Pawang inovasi. Ini menarik loh, kalau bisa pawang inovasi. Jadi dari beberapa kan memunculkan kan setiap orang pasti punya kelebihan. Ya. Setiap orang dituntut untuk memberikan sesuatu dampak positif, ya. Bukan hanya melaksanakan tupoksi yang biasa-biasa saja. Ya, harus luar biasa. Harus sangat luar biasa. Gitu. Ini juga kita lakukan. Terus kita kunjungan ke lapangan, ya, kita juga memberikan masukan ke beberapa, termasuk motivasi, juga dalam mulai perencanaan, dari penyusunan anggaran, dan juga dilombakan, dihargai di penghargaan. Kita melakukan penghargaan. Kayak IGA juga ya Pak? KIK kemarin ya, kinerja. KIK ya, jadi KIK ya? Iya, kita juga melakukan itu gitu, hampir dikompetisikan gitu kan, dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan rutin dan menjadi tantangan tersendiri.
Walaupun hadiahnya sangat sederhana, kita kasih televisi 45 in ya, masing-masing yang juara. Yang penting apresiasi Pak. Yang penting apresiasi dan keinginan, dan itu dampaknya yang saya inginkan bukan hanya ikut lomba saja, ikut penghargaan saja, tapi bagaimana merubah paradigma dilayani berubah menjadi melayani. Ya itu yang berat tuh Pak. Iya, mindset gitu. Mindset itu kan, attitude. Profesional itu kan pendidikan, pengetahuan, dan juga attitude ya. Jadi merubah si aparatur sipil negara yang punya tugas pokok yang selama ini terkadang ingin dilayani, sekarang bagaimana melayani dengan digitalisasi lah, dengan inovasi lah gitu, agar pertumbuhan kesehatan, pendidikan, daya beli juga menjadi lebih meningkat. Artinya merubah dari pangreh praja menjadi pamong praja. Jadi sepakat. Saya kan tukang bungkus-bungkus saja Pak dari omong Bapak nih. Supaya basic-basic kebijakan juga bisa mengamati apa yang dilakukan Sukabumi, bisa masuk nominator IGA tahun 2024. Bagaimana dengan kota Anda nanti? Anda juga harus berpacu. Kemudian lanjut Pak. Langkah selanjutnya setelah pulang dari sini nih, ya Sukabumi masuk tahun ini, apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang perlu Bapak tekankan lagi? Ya, saya akan berbagi dengan calon-calon wali kota yang terpilih nanti, karena nanti ada masa perubahan dengan visi kreatif, berbudaya dan berkelanjutan. Ini juga menjadi modal kita gitu kan, ya, kota smart city kita kan. Jadi digitalisasi termasuk juga kreativitas dan juga berbudaya tetap ya, karena budaya Sunda dan budaya Indonesia, gotong royong, kebersamaan, termasuk juga kalau sesuatu itu harus berkelanjutan. Tidak cukup programnya sustainable. Jadi tidak cukup dengan sekarang kita berprestasi, kita juga harus mempertahankan lebih berat daripada kita meraih gitu. Nah, ini yang harus terus kita lanjutkan gitu. Makanya ada nasional visinya berkelanjutan. Kita di provinsi dan Jawa Barat juga seperti itu gitu. Jadi kreatif, inovatif, termasuk juga berbudaya dan berkelanjutan. Tapi walaupun Bapak ini penjabat wali kota Sukabumi, tapi harus meninggalkan jejak yang bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Sepakat. Jadi harus ada sesuatu yang bisa diberikan, Pak. Ya. Bapak sudah mengantarkan bukan ke depan pintu gerbang lagi, tapi sudah masuk gerbang. Jangan keluar lagi tahun depan gitu ya. Tantangan sebetulnya, tantangan buat yang nanti terpilih definitif. Ya, siap. Kemudian yang terakhir nih Pak, sebelum kita selesai, ya, ini pembicaraan kita ini sangat berharga sekali buat teman-teman dan basic kebijakan seluruh Indonesia ini. Ya. Memajukan inovasi, membudayakan inovasi itu butuh kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, dalam mengembangkan inovasi yang ada, ya, kira-kira ini apa trik Bapak dalam merangkul maupun kutip helix ya yang ada di Sukabumi untuk memajukan inovasi? Ya, jadi istilah ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media sendiri. Itu kan pentahelix ya, kita rangkul bagaimana potensi-potensi yang ada di masyarakat, gitu kan. Termasuk cinta lingkungan kemarin kita ngadain, nah ini kita tarik bagaimana menjadikan program lingkungan hidup gitu kan, termasuk juga media ternyata sangat penting seperti yang sekarang Pak. Ya, tidak cukup sekarang itu tidak cukup hanya government saja, akademisi sudah jelas ya A-nya, bisnisnya juga komunitas, C-nya komunitas, dan government juga media, itu terus harus kita kembangkan. Dan insya Allah melalui forum-forum yang selama ini dilakukan bukan hanya sekadar kewajiban saja, musrenbang gitu kan, tapi sekarang kita ngajak beberapa, seperti contoh kemarin untuk menurunkan stunting saja kita melibatkan TPK, tim pendamping keluarga dari masyarakat. Karena itu kita rangkul sedemikian rupa, termasuk komunitas-komunitasnya, termasuk di budaya, termasuk di seni gitu kan, kita raih dan kita semua lini lah pokoknya. Semua lini, termasuk juga nanti secara akademisi yang memang punya pemikiran lebih gitu. Tapi saya meyakini Kota Sukabumi itu tingkat pembelajaran ingin tahunya lebih besar. Jadi walaupun nanti saya selesai, tapi kan saya sudah merangkul beberapa kepala OPD, beberapa OPD dan aparatur, itu sudah keren gitu.
kekompakannya sudah terjalin, dan memang ini potensi sangat luar biasa. Siapapun pemimpinnya, di bawahnya sudah kompak, sudah bagus, dan inovasinya cukup banyak gitu. Ini tinggal meminit saja sebetulnya. Jadi mengarahkan. Rada jongjon, bahasa Sunda itu jongjonnya apa? Tenang gitu. Tenang, ya. Jadi legacy kita itu kan untuk suatu pondasi itu sudah enak sebetulnya. Terus tingkat keingintahuan, tingkat meningkatkan pendidikan tinggi, Pak. Saya sudah beberapa. Pantesan namanya Sukabumi ya. Suka di bumi gitu. Ya, suka buku menimba ilmu. Wah, ya, suka buku menimba ilmu luar biasa. Saya pikiran juga tadi itu. Ya, jadi saya sudah banyak menandatangani izin belajar. Mandiri bukan mandiri ya, Pak? Mandiri. Tapi izinnya tetap harus lewat kita kan. Iyalah, jadi saya sudah sering memberikan tugas belajar yang mandiri dari masing-masing staf-staf di perangkat daerah. Ya, luar biasa. Pemirsa dan besti kebijakan, terutama ASN di Kota Sukabumi. Pak, pesan-pesan untuk ASN, Pak? Pesannya semangat, terus jangan biasa-biasa. Ada hal-hal yang harus kita lakukan yang terbaik. Ya, kita harus terus kreatif, inovatif, dan tetap jaga profesional, tingkatkan terus pengetahuan, keahlian, dan jangan lupa attitude kita, sikap kita untuk melayani masyarakat dengan baik dan mewujudkan Sukabumi bahagia lahir dan batin. Itu pesan Pak Bupati untuk para Wali Kota, sorry. Pak Wali Kota kepada seluruh ASN pelaksana inovasi di Sukabumi. Suka buku menimba ilmu. Suka buku menimba ilmu. Itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih besti kebijakan dan para pemerhati kebijakan di seluruh Indonesia. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Penjabat Wali Kota Sukabumi, Bapak Kusmana Hartaji. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Sama-sama Pak Peter. Asli mana Pak Peter? Saya aslinya Padang, Pak. Oh, Padang Pariaman. Iya, Padang Pariaman diidentikan seperti itu. Terima kasih Pak kehadirannya. Siap, sama-sama. Salam hormat, sukses selalu untuk Kota Sukabumi. Amin. Makasih.